Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah ta'atihi la'allakum turhamun. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Syakirin Bapak Haji Yusnandi, staf para pengurusnya, para Ustadz, guru-guru kita, Ustadz Muhammad Artono, Haji Muhlisin, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini selesai melaksanakan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kewajiban yang sama, thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini Allah memberikan keberkahan, berkah ilmu, berkah jasad, berkah fisik, berkah keluarga, berkah rezeki, dan berkah-berkah yang lainnya sesuai dengan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku yang di pagi hari itu dia semangat melakukan kewajiban-kewajibannya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu syuruk, mari kita niat iktikaf. Nawaitu an atikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi taqarruban ila Allah. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada permintaan pada saya untuk menyampaikan seputar tentang ibadah sholat dan setelah melakukan sholat sehari-hari yang kita lakukan, ya. Yang memulai sehari-hari yang kita lakukan singkat-singkat aja nih, karena waktunya 30 menit. Mudah-mudahan ini menjadi perbandingan bagi kita sekalian selama ini yang kita lakukan, ya. Bagaimana tentang mengusap muka setelah berdoa? Itu kan ada yang mengusap muka, ada yang tidak, ya. Mana dalilnya? Singkat, an Umar radhiyallahu anhu qala. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madda yadaihi, apabila dia mengangkat kedua tangannya, bidduai, di dalam berdoa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dianjurkan mengangkat doa apa? Setentang pundak kita dalam keadaan kondisi begini. Kondisi apa? Sunahnya begini. Jangan begini, jangan terbuka kita. Lam yarudduhuma, Nabi tidak mengembalikan kedua tangannya, belum mengembalikan, hatta yamsaha bihima wajhahu, hingga Nabi mengusap dengan kedua tangannya itu mukanya.
akhrajahu Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, walahu syawahid. Hadis ini menjadi juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain ya. Ya, hadis Ibnu Abbas, anhu Abi Daud wa ghairuhu. Ini statusnya hadis hasan. Hadis hasan itu dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dia derajatnya sahih yang menjadi boleh diamalkan dalam keseharian. Paham Pak ya? Ini yang mengangkat tangan berdoa kemudian mengusap silakan. Yang enggak ngusap juga Pak. Jadi masalahin, betul enggak? Ini kadang-kadang ada orang yang ketika mengusap mukanya ini enggak punya dalil. Ini dalilnya. Ada penguatnya. Kemudian An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi lam yakhutuhuma hatta yamsaha bihima wajhah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, Nabi tidak menarik dulu tangannya sehingga mengusap mukanya. Ini dalil ya. Banyak Bapak sekalian sebetulnya kalau saya sampaikan di sini dalil-dalil tentang apa? Iya, tentang apa namanya mengusap kedua tangan kita ketika kita berdoa. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah apa namanya mengeraskan suara dalam berzikir, baik ketika sholat maupun ketika di luar sholat. Bagaimana nih Bapak sekalian tentang apa? Mengeraskan suara dalam berzikir. La ilaha illallah, la anallah. Nah itu. Di sini Bapak sekalian apa namanya ada firman Allah Subhanahu wa taala, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan ingatlah Tuhanmu pada dirimu dalam hatimu dengan rendah hati, wa khifatan rasa takut, wa dunal jahri dan tidak mengeraskan suara, minal qauli daripada apa? Di pagi hari, wal asoli dan di pagi sore hari, wala takum minal ghafilin dan jangan kalian daripada orang-orang yang lalai. Bagaimana mempermasalahkan tentang ayat Quran ini dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 208. Nah, ini Bapak sekalian, ini kan wazkur rabbaka kata ulama ya. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu. Perintahnya adalah secara satu bentuknya tunggal untuk orang, satu orang. Nah, itu ketika seseorang berzikir sendirian, ya enggak? Maka dia itu dengan suara yang pelan. Suara yang pelan. Kemudian kalau dilakukan dengan secara berjamaah, maka dilakukan dengan suara yang sedang kata ulama. Suara yang sedang sehingga tidak terlalu tidak keras, juga tidak terlalu pelan. Lebih-lebih ketika misalnya ada seseorang berzikir sehabis sholat bersama-sama, kemudian ada orang yang sholat, betul nggak? Baik ba'diyah atau dia menambah jumlah rakaat karena dia masbuk. Maka dalam hal ini Bapak sekalian, usahakan zikir kita itu yang bareng-bareng tadi itu jangan sampai mengganggu sholat orang lain. Nah ini karena memang ada perintah zikir bersama-sama Pak. Ini dalam konteks mazhab Imam Syafi'i dan yang lain itu ada ya. Ini dibuat hadis an Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha, tidaklah duduk sebuah kaum di sebuah majlis ini kita majlis yang mereka berzikir kepada Allah, mereka ya kaum kan bersama-sama rame-rame, illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat akan meliputi, wa ghasyiyatuhumur rahmah
dan dilimpahkan rahmat, wa dzakaruhumullahu fiman indahu. Allah akan menyebut kepada mereka yang berzikir bersama-sama, ya di sisinya itu ada malaikat yang ada di sisinya. Jadi ketika kita berzikir itu kan malaikat menaungi. Itu Allah menyebut-nyebut. Fulan ini berzikir, fulan ini berzikir, fulan ini berzikir. Jadi memang dalil berzikir bareng-bareng itu punya dalil. Cuma yang enggak setuju jangan terlalu masalahin. Jangan terlalu dimasalahkan yang enggak setuju. Yang terlalu diangkat-angkat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2700, Imam Tirmizi dalam kitab Sahih Tirmizi nomor hadis 3375. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadis tentang mengangkat suara ini ketika berzikir setelah habis sholat ya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, anna raf'as sauti bizikri, sesungguhnya mengangkat suara dengan berzikir, hina yansorifun nasu, ketika apa? Binal maktubah, ketika selesai orang-orang para sahabat melakukan sholat 5 waktu itu, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma gini, sekalian, Imam Syafi'i dia menyatakan pertama dengan suara keras bisa terdengar oleh jamaah. Kemudian yakin bahwa jamaah itu sudah terbiasa dan apal zikir-zikir urutan-urutannya, udah tidak terlalu keras. Nah itu penyelesaiannya, tidak terlalu keras. Dianggap bahwa jamaah itu sudah bisa. Karena kan memang ada urutan-urutan zikir, Pak. Urutan-urutan zikir yang disusun oleh para ulama itu memang zikir-zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti misalnya zikir ratib itu bacaan Nabi, ada bacaan maksurat, baca Nabi di pagi hari, baca Nabi di sore hari, itu disusun oleh para ulama-ulama. Ada hadisnya Bapak sekalian. Wa qala Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu, aku ini tahu. Idzan soroku bidzalik, apabila mereka selesai melaksanakan itu, idza samituhu, karena aku ini mendengar suara zikir yang tadi itu diucapkan oleh para sahabat, juga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian berbahagia, nah, ini zikir-zikir yang kita baca ini ya dalam sehari-hari ini, habis sholat baca istighfar 3 kali berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, juga Imam Tirmizi, Imam Nasa'i. Astagfirullahal azim 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Emang nanti ada tambahan di riwayat yang lain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bisalam wadhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu. Nah, ini kalau misalnya mau pakai ini, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa, disingkat. Nah, cuma kalau tadi yang ditambahin itu ada riwayat yang lain. An Sauban radhiyallahu anhu, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iza sallama, apabila dia memberi salam, wa fil lafzin idzan sarafa min salatihi, bila Nabi selesai dia dari salatnya mengucapkan astagfirullah salasan, wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kaifal istighfaru, bagaimana istighfar itu? Qala, Nabi menjawab, astagfirullah. Cuma singkat padat Pak. Ini yang
dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita baca istighfar habis sholat, Pak? Padahal kita bukan selesai maksiat, betul? Kita selesai menghadap Allah. Kenapa istighfar? Karena bisa jadi ketika melaksanakan ibadah sholat ada niatnya macam-macam. Ada niatnya ria, betul enggak? Ada niatnya bukan, ada dibumbui bukan karena Allah Subhanahu, atau bacaan-bacaan kita ada yang kurang dan sebagainya. Nah, maka ucapan astagfirullahal azim, aku minta kepada Allah Subhanahu, minta ampun kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Karena kalau bicara tentang istighfar kan itu hubungannya dengan dosa, Pak. Betul nggak? Misalnya ada ayat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisatan aw walamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ciri-ciri yang bertakwa. Surat apa itu, Pak? Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 133. Walladzina idza fa'alu fahisatan, bila mereka melakukan perbuatan keji, auzalamu anfusahum, mereka zalim pada dirinya. Jadi orang maksiat itu zalim pada dirinya. Karena kemaksiatan itu nanti kembali kepada orang tersebut. Bisa ditegur oleh Allah berupa yang enggak mengenakan. Kemudian maksiat itu dicatat sebagai dosa oleh Allah. Auzalamu anfusahum zakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun kepada dosa-dosa mereka. Ini kaitannya kenapa kita diperintahkan istighfar sesudah sholat. Tadi bisa dimungkinkan ya enggak, ketika melakukan sholat ada kekurangan, ada dosa-dosa, dosa hati kita karena ria, karena ujub dan sebagainya. Betul enggak, Pak? Mudah-mudahan kita enggak termasuk daripada ini. Ini Nabi perintahkan, bukan berarti Nabi punya dosa, bukan. Nabi itu litaklim, untuk mengajarkan kepada umatnya. Kemudian habis sholat baca apa? Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini bentuk zikir atau dijadikan doa bersama-sama. Nanti kaitan dengan doa berjamaah itu punya dalil, Pak. Ada dalilnya itu. Nah, ini termasuk riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mu'adz bin Jabal, dia berkata, Nabi berjumpa kepadaku. Faqala, maka dia berkata, ini usika bi kalimatin taquluhunna fi kulli sholatin au fi duburi kulli sholatin. Ku berwasiat kepadamu dengan kalimat-kalimat yang kalian berkata, dan kalimat tersebut mengucapkan atau selesai sudah sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jangan sampai ditinggal ya, Pak. Doa ini nih habis sholat. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala zikrika, enggak apa namanya, agar senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, agar bersyukur kepadamu, husni ibadatik, agar apa, ibadahku ini baik kepadamu. Itu zikir, Pak. Di zikir apapun, kalimat-kalimat thayyibah jangan sampai kita tinggalkan, betul nggak? Walaupun misalnya zikir itu belum menghasilkan di kolbu kita apa, ketenangan, kedamaian, kenikmatan. Karena ada orang yang berzikir, Bapak sekalian, berzikir bertahun-tahun tapi hatinya masih galau. Ada nggak begitu? Ada, nggak nikmat berzikir. Dan Allah firmankan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman akan tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan berzikir dengan tenang hati kita. Yang salah orangnya apa Qur'annya? Hah?
Kitanya kali belum begitu menghayati makna zikir, hatinya kemana-mana, lisannya berzikir. Tapi tetap jangan ditinggalkan, Pak. Jangan ditinggalkan. Ada seorang murid dari Syekh Ibnu Athaillah dia ngadu, ya Syekh, saya kalau berzikir nggak nikmat ini. Hati saya masih kemana-mana, saya masih galau hidup ini. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam? Jangan engkau tinggalkan zikir itu. La tatrukiz zikra bi adami hudurika. Jangan kau tinggalkan zikir walaupun hatimu belum hadir, hatimu belum nikmat. Kenapa? Kata beliau, karena Allah ingin meminjamkan lisanmu untuk berzikir, ingat kepada Allah. Di saat orang-orang yang tidak berzikir, dia ngomongin keburukan orang, dia ghibah, dia namimah, dan hasil zikir itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Betul nggak, Pak? Iya, kalau orang nggak berzikir kan lidah kita macam-macam ini. Bisa ngomongin keburukan orang, bisa namimah, betul nggak, Pak? Jadi dengan berzikir tadi kita itu menjadi sekat kita untuk tidak bermaksiat lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca, ini supaya penguat aja nih, Bapak sudah tahu semuanya sebetulnya ini. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jad minkal jad. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Ya enggak, jilid 2 nomor 278, Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Nasa'i. Nah ini ya, jadi ada dalilnya Pak ya. Betul enggak? Apa yang kita ucapkan itu punya dalil. Sekarang kalau dikit-dikit bertanya, ada dalilnya enggak? Gitu kan? Laksanakan ibadah. Emang betul kalau kita mau ibadah itu mesti punya dalil. Dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah sumber asasi. Dan sampai kita berpendapat, oh ini orang tua saya dulu melakukan ini, nenek moyang saya melakukan ini. Nah, nenek moyang melakukan itu bukan dalil, betul nggak Pak? Betul nggak? Termasuk perilaku ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tanah suci di Madinah Mekah itu bukan dalil. Betul nggak? Bukan dalil. Nah, misalnya gini, kok di Mekah itu ada orang sholat acak-acakan. Betul? Laki-laki ada perempuan jadi satu dalam satu shop. Itu boleh katanya. Itu bukan dalil Pak. Betul nggak? Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta ijtihad para ulama. Itu dalil. Kemudian baca surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian membaca apa? Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallaha dubura kulli salatin. Siapa yang membaca tasbih subhanallah selesai salat itu 33. Hamidallah salasan wa salasina, tahmid alhamdulillah 33 kali. Wa kabarallaha salasan wa salasina, bertakbir Allahu akbar 33 kali. Fatilka tis'una dan itu jumlahnya ada 99. Qala tamamul mi'ah, disempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, gufirat khotoyahu, diampuni dosa-dosanya. Walau kanat misla jabadil bahri, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Sahih hadis ini Pak. Jangan sampai ditinggalkan ini zikir-zikir ini. Baca tasbih, baca alhamdulillah, baca takbir, jangan sampai ditinggalkan. Kalau misalnya darurat banget, ya sambil jalan, betul nggak Pak? Sambil jalan, ambil naik kendaraan. Kalau misalnya kerja, kereta lagi jam sekian mesti berangkat kan, subuh misalnya kan gitu. Bari jalan nggak apa-apa. Karena perintah zikir juga ada tuh Pak. Lagi berjalan, lagi berdiri, betul. Lagi duduk, ya kan? Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yadhkuruna Allaha
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Surat Ali Imran 190. Ciri ulil albab mereka yang berzikir. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari, alladzina yadhkurunallaha. Fi'il mudhari itu Pak lil istimrar, terus menerus, sekarang, nanti akan datang. Nah, kita lakukan. Yadhkuruna qiyaman pada waktu duduk. Wa qu'udan pada waktu qiyam berdiri, wa qu'udan pada waktu duduk. Wa 'ala junubihim dan pada waktu berbaring. Posisi manusia 3. Kalau enggak berdiri, duduk. Kalau enggak duduk, berbaring, tidur. Nah ini, zikir. Nah, itu kan pada posisi berdiri kita. Kalau lagi jalan zikir ini, ya enggak? Tasbih, takbir, dan tahmid ini. Ini sampai ditinggalin, Pak. Ini luar biasa ini fadilahnya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Banyak kan dosa kita? Banyak enggak? Banyak banget. Tapi kalau dosa hubungan dengan kepada manusia, minta maaf, minta dihalalin, betul. Maaf ya, lisan saya ini begini-begini. Tapi detailnya jangan disebut. Saya pernah begini sama antum ngomongin ini, bla 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 bla. Marah nggak kira-kira? Marah. Ya, jadi yes. Global aja. Maaf, dosa lisan saya banyak. Dosa ini banyak. Maafin ya. Ya, gue maafin gitu. Betul nggak Pak? Ah ini ya. Ciri-ciri orang beriman itu wal'afina anin nas. Kemudian kalau sholat subuh berdasarkan riwayat Imam Nasai dan imam hadis yang lainnya, Imam Ahmad, itu kalau sholat subuh dan sholat maghrib ditambah Pak. Ini wirid khususnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi, ada yuhinya, wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali itu? 10 kali. Nah, itu kata Nabi SAW, setiap satu kalimat dilipat gandakan menjadi 1 kalimat, diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dan pada hari itu kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan. Ini jangan ditinggalin. Kalau sholat subuh, sholat maghrib 10 kali itu. Kemudian posisi apa? Kaki kita masih apa? Menghadap kiblat. Jangan berubah dulu. Jangan berubah. Pas selesai baca ini 10 kali baru posisi kita berubah. Posisi kalau jadi imam atau jadi makmum ya. Kalau jadi imam disunahkan apa? Menghadap kemana? Menghadap ke makmum. Memang ada sebuah judul dari kitab Sahih Muslim itu babu jawazil insiraf anis sholat, bab boleh berpaling ketika selesai sholat. Ya, jadi sunnahnya memang apa? Menghadap kemana? Menghadap ke makmum. Nah, itu makmum. Atau berbalik aja, walaupun nggak terlalu menghadap ke makmum. Nah, sunnahnya. Sehingga pada posisi kita si imam tidak dianggap sedang sholat, sudah selesai sholat. Dalam kitab Tadiul Ahkam itu Syarah Bulughul Maram, Syekh Abdul Rahman Al-Bassam itu dia mengatakan makruh. Kalau posisi dia belum apa? Belum pada posisi dia masih tetap apa? Menghadap kiblat. Agak sedikit bergeser. Itu sunnahnya Bapak sekalian. Sambil melihat keadaan apa? Kalau memang menghadap ke makmum, menghadap kepada jamaah. Lihatin jamaah itu. Apa yang enggak hadir, tapi jangan diprototin. Betul. Lihatin. Oh ini fulan. Nah, ntar kalau misalnya biasanya ini hadir atau enggak ada nih. Nabi itu nanya, apa ini si fulan dia enggak hadir? Oh ya Rasul, dia kurang sehat. Lagi ada masalah kali ini, kurang sehat, puyeng. Tengokin, betul nggak Pak? Kenapa enggak hadir? Puyeng, palanya enggak sehat. Enggak taunya enggak punya beras, enggak punya gandum, betul? Enggak punya gandum, bantuin gitu Pak. Ada orang kan kurang sehat atau nggak enak, padahal macam-macam kan. Karena pikiran, karena ekonomi, tuh betul nggak Pak? Nah, ini luar biasa. Makanya Bapak sekalian, itu habis sholat itu memang harus salam-salaman. Dalilnya ada Pak, salam-salaman itu. Ada dalilnya yang disampaikan. Nah kemudian membaca Allahumma ajirni
atau jinna minan. Nah, itu ada hadisnya. Cuma tidak saya bacakan ya secara tuntas. Saudara-saudara sekalian berbahagia. Nah, ini tentang amal-amalan apa namanya sesudah melaksanakan sholat. Lalu bagaimana bersalaman setelah sholat? Pusingin, setengah jam nih. 5 menit lagi. Dibatasin bener saya nih. Kayak di pabrik. Khotib di pabrik itu dibatasin 10 menit. Di WMC, di Bakri, di Hyundai itu khotib tidak boleh dari lebih 10 menit. Ya paham kita karena karyawan Pak ya. Untungnya saat ini juhur apa? Agak apa? Juhur ini agak waktunya lama. Jadi mereka karyawan kesempatan untuk beristirahat. Nah, kemudian bagaimana hukumnya setelah sholat salaman? Ini pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini ulama Salafi ya. Dari Saudi Arabia, Hijaz ini. Hukmul musafahah ba'da sholatil mafruḍah. Nah, ini beliau menjawab as-sunnatu ayyusafiha min an yaminihi wa an shimalihi. Hendaklah sunnahnya itu berjabat tangan kanannya, kirinya, kata beliau. Idza faragha min sholatihi, apabila selesai dari salatnya. Qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lataqa bi sahabatihi safahahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berjumpa dengan para sahabatnya, Nabi berjabat tangan. Wa kana sahabah ridwanu alaihi idza lataqa istasafahu, dan adalah para sahabat ridwanu alaihim bila mereka berjumpa kepada para sahabat juga tasofahu, mereka saling berjabat tangan. Ini keumuman dari hadis Nabi, mamin muslimin yaltaqiyani, tidak ada dua muslim keduanya berjumpa. Wa yatasofahani, kemudian keduanya berjabat tangan. Gufirallahu, maka diampuni oleh Allah, gufirallahu ma qabla yatafarraqo, sebelum dia dia berpisah. Secara umum itu ulama memahami hadis itu tentang berjabat tangan baik di luar sholat maupun setelah sholat. Kemudian fa idza ja'al musolli ilal masjidi aul musola, kemudian apabila seorang yang sholat datang ke masjid atau ke musola, wa sholla ila sofi, dan dia sampai ke saf barisan, fal yusallim, hendaklah memberi salam qabla sholati, sebelum sholat. Ini kita dari luar bawa kemari. Kemudian pada posisi sampai ke bari, capin assalamualaikum kepada siapa? Orang yang ada di kanan kita atau orang yang ada di belakang yang kita dahului. Sunnahnya qabla sholati, sebelum sholat. Summa ba'da sholati, kemudian sesudah sholat, yusofihum an yaminihi an shimali idza kana lam yusofihum qabla sholat. Nah, kemudian apabila ini tadinya dia apa? Belum salaman, ya enggak, langsung sholat berjamaah, ya belum berjabat tangan, maka sunnahnya berjabat tangan. Halo, tapi kalau sudah tadi berjabat tangan kan ya sebelum sholat udah tuh kan beri salam, tapi itu mubah, yang dibuahkan. Ini yang dimasalahin Pak ya, betul, jangan dimasalahin tentang jabat tangan. Lagi-lagi Bapak sekalian, kan kita sudah selesai sholat, betul? Sudah selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat, berarti perbuatan-perbuatan di luar sholat, maka itu dibolehkan. Kemudian hadis, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Anil Hakam qala sami'tu Aba Juhaifah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Rasulullah keluar pada waktu yang panas, ilal Batha, ke Batha. Batha itu sebuah wilayah antara Mekah dan Mina. Batha. Atau doa Nabi wudu, summa sholat zuhur, Nabi sholat rakaat, 2 rakaat. Ini Nabi dalam perjalanan dikosor. Betul. Jadi syarat kosor itu mesti perjalanan. Tapi kalau jamak tidak mesti perjalanan. Betul nggak Pak? Jamak itu kaitan dengan kebutuhan. Betul nggak? Nah, kalau kosor kaitannya dengan musafir. Nah, wal asr rakaataini, salat asar 2 rakaat. Wa baina yadahi anazatun, kemudian di hadapan Nabi itu Pak, ada anajah, tongkat yang pendek sebagai satir. Betul nggak Pak? Jadi kalau kita sholat
di padang di tanah itu kita apain tuh? Kita apain? Kasih tanda. Namanya apa? Apa? Sutro. Namanya sutro. Isi tanda. Apa aja tanda? Bisa peci, bisa koran, betul nggak? Bahwa itu batasan kita sholat. Dan itu tempat kita berada pada posisi sujud kita. Kemudian Bapak sekalian, wakoman nasu, selesai Nabi sholat, manusia itu pada apa? Berdiri. Waja'alu, lalu mereka para sahabat menarik, ya'khuduna yadaihi, menarik dua tangan Nabi. Untuk apa? Untuk apa? Salaman. Ayam sahuna biha wujuhum, kemudian mereka mengusap dengannya wajah-wajah mereka. Isap wajah sendiri diusap. Qala fa khajtu biadihi, lalu aku menarik tangan Nabi juga. Ini kata Abu Juhaifah. Wada'tuha ala wajhi, lalu aku meletakkan juga tanganku di mukaku. Wa idahi abradu minas salji. Itu tangan Nabi, Pak, lebih dingin daripada salju, daripada es. Wat ya buraihata minal miski, lebih wangi daripada misik. Tangan Nabi itu. Oh, tangan kita. Kasar. Kasar itu, Pak, kalau di daerah Sukatani Tamblang, Pak, kalau milih calon mantu itu tangannya kasar. Betul? Ya, berarti ini rajin. Kalau di sini apa? Wah, ini orang susah nih. Itu. Ya enggak? Nah, ini enggak, karena mungkin sudah tidak, Pak ya. Pak Haji kumpul, karena udah enggak kali ya. Dulu. Walau Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau ini memang setelah salaman tidak boleh, betul? Nabi SAW tentunya apa? Nggak mau diajak salaman. Nah, ini ya. Jadi persoalan zikir, jahat, kemudian salaman dan sebagainya, itu jangan diangkat, betul nggak Pak? Yang setuju silakan, yang setuju salaman punya dalil, betul? Yang nggak setuju mungkin punya dalil, kan begitu? Mungkin ya. Silakan Bapak sekalian. Jangan terlalu dimasalahkan. Kadang-kadang ada orang Bapak sekalian, saking tidak maunya diajak salaman, itu sampai habis sholat apa? Dikepel tangannya itu, nggak mau diajak. Ada yang begitu? Ada begitu. Kalau kata saya Mbak, beragama picik banget kalau kata saya, betul nggak? Picik buat beragama. Nah ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apabila kita sampai ke tempat sholat, ucapin assalamualaikum, salaman. Nah, kemudian kalau misalnya belum salaman, habis sholat sunnah salaman. Kemudian kalau sudah salaman sebelum sholat, salaman itu hukumnya mubah, dibolehkan. Tadi kan kekompakan Pak ya, betul. Misalnya ini habis sholat, salaman kan, baca sholawat dan sebagainya, itu jadi kekompakan, ya enggak? Takliful qulub, antara satu hati dengan hati kita, teman-teman tetangga ini saling menyatu, kompak. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih mohon maaf. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan ayat yang pertama tadi yang dibaca. Itu sebabnya kenapa ayat itu? Ayat yang dibaca pertama kali. Yang mana? Yang bahwa sebutkan nama Tuhanmu dengan yang lemah lembut dan keras-keras. Iya. Itu sebabnya kenapa? Kalau ayat itu turun gitu. Apakah si seseorang itu teriak-teriak mintanya apa gimana? Terus yang kedua, apakah diri setelah sholat itu harus persis dengan tuntunan Nabi atau bagaimana? Jika dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat Bapak sekalian tentang tadi itu ayat apa? Wadkur
rabbaka fi nafsika tadarru awhib uduna jahri itu ya. Berzikirlah pada Allah dengan rendah hati dan rasa takut, ya enggak? Ada yang mengatakan Bapak sekalian, itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia membaca Al-Quran, kan zikir ya. Quran termasuk apa? Zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran zikir. Maka kami menurunkan azikra apa? Quran. Dan kami menjaga Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka Allah berikan kehidupan yang sempit, yang semerawut. Nah ini ketika Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras, itu mereka para orang-orang kafir di Mekah itu mencaci apa? Mencaci Nabi SAW, termasuk mencaci Al-Quran. Nah, sehingga pada waktu itu Bapak sekalian, Allah perintahkan jangan terlalu keras, jangan terlalu terang-terangan beribadah di kota Mekah karena suasana belum kondusif pada waktu itu, belum kondusif. Ya. Yang kedua, ini kan surat Al-A'raf kan masuk surah Makkiyah, betul? Termasuk dalam surah Al-Isra itu larangan seseorang itu untuk apa? Untuk bersuara keras dalam berzikir, juga dalam berdoa. Nah, ini surat Makkiyah juga Al-Isra kan. Makanya yang kedua ada penyelesaiannya adalah pendapat ulama bahwa ketika ada orang sedang baca Al-Quran, maka zikir kita itu diapain? Dipelankan dan tidak keras, karena enggak mengganggu yang sedang baca Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, maka apa? Dengarkanlah dengan seksama, perhatikanlah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Walaupun ayat itu Bapak sekalian tadi itu turun berkenaan dengan Nabi ketika berkhutbah, betul? Ada berkhutbah, ada di antara sahabat yang bersuara ketika berkhutbah. Karena khutbah itu kan isinya di antaranya apa? Al-Quran, diam ketika sedang berkhutbah. Itu ya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah kalau zikir secara bersama-sama, usahakan jangan sampai mengganggu yang orang lain. Kecuali memang secara umum kebiasaan habis sholat apa? Tidak ada jamaah yang lain kan ya? Dia itu bersama-sama berzikir, maka itu dibolehkan. Apa? Karena tadi dalilnya adalah banyak riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, tidaklah suatu kaum duduk di majlis mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat akan menaunginya, turun rahmat dari Allah, Allah akan menyebut mereka yang berzikir itu bersama-sama yang enggak disebut di depan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi jangan terlalu keras itu Bapak sekalian, itu secara adat aja kan, betul nggak? Secara adat. Kalau misalnya sampai keluar kemana? Ke bawah, keras bukan? Keras sampai ke bawah itu. Nah ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, kenapa kok ada ulama sufi ya? Kenapa supaya keras? Karena keras itu akan apa? Hati kita supaya apa? Dihantam. Karena ada orang memang yang hatinya itu keras seperti batu, dihantam. Misalnya la ilaha illallah, itu dihantam ya. Itu ada ulama sufi memang bolehkan. Tapi dalam kondisi misalnya lagi setelah sholat ya enggak, usahakan kalau masih ada yang sholat tidak terlalu keras, sehingga orang yang sholat itu terganggu. Kalau nggak keras kan akan menimbulkan khusyuan pada mereka. Cukup. Tadi apa pertanyaannya? Urutan sholat itu apakah harus sesuai? Maksudnya harus sama dengan yang dianjurkan Nabi, urutannya. Urutan zikir. Urutan zikir yang kita lakukan itu bacaan Nabi, Pak. Cuma memang urutannya ya. Kalau masalah urutan kan sebetulnya nggak gitu persoalan kan. Tapi alhamdulillah menurut saya sudah apa?
Sudah sesuai kan? Kita baca apa? Misalnya istighfar, betul. Dan baca apa setelah itu? Apa? Habis itu baca Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali boleh enggak apa-apa kalau selain salat subuh dan maghrib. Kalau salat subuh 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu. Ya enggak? Kemudian baca apa? Kulhu. Kemudian baca Al-Falaq. Kemudian baca An-Nas. Khusus sholat subuh dan maghrib itu Al-Falaq, Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian andai kata kita tidak baca, boleh nggak? Boleh aja karena sunnah hukumnya, Pak. Zikir itu hari itu sunnah hukumnya. Cuma sayang, betul nggak? Tapi gini Bapak sekalian, terutama tadi itu yang zikir apa? Zikir baca alhamdulillah itu ya 33 kali, kemudian anallah 33 kali, takbir 33. Itu jangan sampai ditinggalkan itu, Pak. Masuk ayat kursi di sini, belum saya sampaikan ini. Masuk ayat kursi. Tidaklah seseorang membaca ayat kursi sesudah sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia kecuali apa? Dengan surga, atau dengan kematian, Pak. Pengen masuk surga sekarang nggak, Pak? Masuk surga sekarang? Pengen? Kalau pengen masuk surga sekarang, mati sekarang. Ya kan? Ini mati dulu. Betul nggak, Pak? Karena rentetan stasiun, urutan transit di akhirat awalnya apa? Alam barzah kan? Betul nggak? Alam barzah, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ketika dapat nikmat kubur, berarti kita sudah itu miniaturnya daripada surga. Makanya doa Nabi apa, Pak? Allahumma apa? Inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa Nabi. Tahiyat akhir, tasawuf akhir itu. Jangan lupa dibaca itu. Baca itu. Betul. Kalau mau disempurnakan, kalau imamnya misalnya masih belum memberi salam, sempurnain. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin lagi, belum salam juga. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Bab kalau kita lagi sholat, Pak, kita menang aja diam aja, ya ingat urusan lain, betul nggak, Pak? Aqimi sholat li zikri, dirikan sholat karena ingat kepadaku. Makanya oleh karena itu segitunya mazhab Syafi'i ketika seseorang bangun dari takbir, dari sujud menuju rakaat berikutnya berdiri, ucapin Allahu Akbar. Sampai seperti itu, Pak. Tujuannya agar hati kita tetap nyambung kepada siapa? Allah. Khawatirnya gini, makanya dalam hadis sahih ini ya, Allah akan menilai sholat seseorang apa yang dia ingat pada Allah. Betul. Apa yang dia ingat? Apa ketika sholat itu dia ketika dia sholat itulah benar-benar hablum minallah. Karena kata Nabi ada orang yang sholat sulusahu sepertiganya, ada nisfahu separohnya, ada rubu'ahu seperempatnya. Sisanya ingat urusan apa? Itu. Makanya Pak, ada memang dalil sahabat itu sholat cepat-cepat. Cepat. Ya tapi tidak mengurangi rukun-rukun material sholat. Maka pada posisi begini Bapak sekalian, kan ada hadis makmum ngikutin apa? Imam pun harus ngikutin makmum, Pak. Mentang-mentang dia hafal Quran, jadi imam jadikan sebagai murojaah. Halo? Ada murojaah? Dia hafal Quran, jadi imam buat murojaah tuh imamnya tuh. Yang di belakang apa? Kasihan, tapi sholat subuh itu kan. Pada pengen buang air, ada yang pengen buru-buru kerja, betul nggak? Ditungguin istrinya, ada yang mau berdagang. Imam pun harus ngikutin apa? Makmum pada posisi-posisi tentu. Seorang yang jadi imam misalnya di mana tuh? Di stasiun ya kan? Imam harus ngikutin makmum. Jangan dibaca surat Waqiah, Ar-Rahman. Wah,
Udah bahasanya begini menjadi imam udah. Jadi pada posisi tentu imam ngikutin makmum. Adapun gerakan-gerakan makmum ngikutin imam gitu. Paham gak nih? Sampai dibaca macam-macam ya. Nah ini. Karena pada posisi ada juga orang sholat jadi imam bacaannya lambat. Bagi makmum kasihan ngikut. Yang terjadi apa? Urusannya seseorang sedang sholat ngikutin hati kita apa? Ingat apa? Ya, jadi sederhana aja Pak beragama. Sederhana, cepet banget juga jangan, lambat banget juga jangan. Khairul umuri awsatuha. Baik perkara ada yang tengah. Betul nggak? Iya. Tengah-tengah Pak. Bapak punya calon istri cakep, kaya. Tengah-tengahnya agak ada. Mau nggak? Halo. Punya calon istri. Nah, iya. Hah? Nah ini ya, nah, jadi gitu. Sekilas-sekilas saja Bapak sekalian yang saya sampaikan. Adapun beda-beda pendapat kita wajar. Yang penting saya punya dalil ya enggak? Kita punya apa? Seorang dijadikan imam adalah jadi ini seorang imam itu biasa jadi sholat subuh biasa baca dulu. Cuman saat imam itu lupa. Sehingga waktu akhir dia sujud sahwi. Tapi makmum enggak mengikuti sujud sahwi itu karena makmum mungkin merasa lupa kali ya. Itu gimana? Ini Bapak sekalian, ada yang membatalkan posisi pada kita ngikutin imam. Di antaranya ada apa? Wa ayyu khalifahu sunnatan fahisah. Seseorang itu menyalahi imam pada sunnah yang fahisah. Fahisah itu sunnah yang katakanlah misalnya udah luar biasa tidak mengikutinya ya. Misal gini, imam tidak kunut, kita kunut, batal. Kalau imam tidak kunut, kita juga tidak kunut. Karena ketika imam tidak kunut, dia langsung sujud, kita kunut. Itu nih yukhalifu sunnatan fahisah. Imam sujud, kita lagi berdiri. Gak boleh. Atau misalnya imam kunut yang gak merasa kunut itu langsung batal. Batal. Nah, ya. Atau misalnya imam lupa pada posisi sujud, pada posisi apa? Tahiyat awal ya, duduk iftiros. Imam bangun. Imam bangun langsung, enggak tahiyat awal ya, pada sholat yang 4 rakaat. Imam bangun dia, atau lupa atau sengaja. Makmumnya nyelesain apa? Nyelesain tadi tahiyat awal. Batal nggak? Batal nggak? Batal. Jadi kalau imam misalnya tidak sujud yang tidak apa? Duduk iftiros tahiyat awal, maka kita juga ngikutin apa? Imam. Karena itu termasuk sunnah mukhalifah. Kita baca, kita tasawuf awal, duduk iftiros, makmum, imam sudah diri. Ikutin aja. Ikutin. Nah, sholat kita sah nggak? Sah. Karena itu sunat abad. Sunat abad. Betul nggak Pak? Sunat abad masuk kayak itu. Ya, jadi walaupun sunat abad tapi jangan disengajakan. Betul nggak? Tapi kalau misalnya lupa dan sebagainya, disunahkan sujud sahwi, disunahkan. Lalu bagaimana kalau nggak sujud sahwi? Sah nggak sholat kita? Sah. Sujud sahwi itu sunnah. Enggak, sujud sahwi itu sajdatani sunnah. Jadi sunnah kata ulama. Jadi masalah. Kemudian kali kunut. Imamnya lupa. Iya. Kemudian iya. Ya sebaiknya makmum apa? Sujud sahwi ikutin. Tapi gini Bapak, kalau memang sudah tidak kunut ya nggak usah sujud sahwi kan gitu. Yang amat. Kalau misalnya imam lupa tidak kunut nggak usah sujud sahwi. Nanti kan akhirnya makmum yang jadi berantakan. Udah jadi masalahin. Kunut nggak kunut jangan dimasalah. Kalau sholat saya jadi imam nggak kunut, ya saya nggak kunut, ya kan?
Enak cepet sholat, betul nggak Pak? Iya. Betul nggak? Iya. Yang mau kunut silakan. Enggak kunut. Nah, itu pernah kejadian tuh kan depan dulu waktu musim haji ya. Musim haji dulu kamu haji itu ada tiga bulan kan. Dedengkot NU Profesor Doktor Idam Holi, Dedengkot Muhammadiyah Profesor Doktor Buya Hamka. Saling gantian tuh jadi imam. Kalau selain imam subuh mah nggak masalah, betul nggak? Imam subuh nih. Tapi masing-masing menghormati. Nah, pada posisi Buya Hamka jadi imam sholat subuh, dia kunut menghormati orang-orang idham Holid, rombongan jamaahnya. Dokter Idham Holid begitu, dia jadi imam subuh, dia apa? Meninggalkan kunut. Enak hidup itu Pak? Enak, nggak masalah. Andai kata tidak kunut, tidak sujud sahwi, sah nggak sholat subuhnya? Sah, karena kunut itu sunnah muakkadah. Gitu, betul nggak? Ya. Silakan di sini. Entah yang kunut, entar kagak. Jadi udah asakirin udah jadi gado-gado udah. Selama itu ada masing-masing punya dan tidak menganggap dirinya paling benar. Kalau sudah menganggap dirinya paling benar, paling nyuna, itu Pak yang kita masalahin. Dianggap orang lain ibadahnya enggak nyuna, ini enggak nyuna. Ada kelompok sebelah menyatakan Nabi itu katanya enggak pernah berdoa setelah sholat. Picik amat urusan. Karena ada hadisnya itu yang disahihkan oleh ulama-ulama. Di antara doa yang mustajab juga sesudah sholat. Betul nggak Pak? Jangan dimasalahin Bapak sekalian. Bang habis sholat dimasalahin gini. Yang dimasalahin sekarang bagaimana negara kita supaya apa? Aman. Tapi mudah-mudahan Prabowo ini mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Ya nggak parah. Memang gini Pak. Ini kita ini sebetulnya kan koruptor yang luar biasa. Hingga negara kita kaya, harta kekayaan di orang koruptor. Kata Anies Baswedan, kalau hukumannya seperti Cina nggak mungkin kita potong, nggak mungkin kan? Tapi bisa dimungkinkan kalau dimiskinkan, betul? Bisa nggak dimiskinkan? Bisa. Nanti harta para koruptor itu buat bikin rumah tuh, hebat nggak Pak? Nah itu mudah-mudahan seperti ke sana kita larinya. Dia dukung, kita doain, betul nggak? Itu aja udah. Mau setuju apa presnya begini ini, udah nggak masalah. Yang penting itunya apa? Presiden. Nah, karena emang semua dari presiden Pak, keputusannya. Cukup gitu. Kalau misalnya ninggalin kunut sengaja, udah nggak usah sujud sahwi, sah sholat kita. Kalau misal sujud sahwi juga, si makmum apa? Ngikutin. Nah, tetap ngikutin ya. Cuma nanti kan bagi orang-orang yang pengetahuannya lemah kan, ngapain lagi nih gitu kan? Nah itu. Ketika mau sujud sahwi, duduknya duduk apa Pak? Ketika mau sujud sahwi, duduknya jangan duduk tawaruk. Ada niat sujud sahwi nih, duduknya seperti duduk tahiyat awal. Ini kita mau nambahin jumlah rakaat, duduknya duduk apa? Iftiras, jangan duduk tawaruk. Bab kalau duduk tawaruk susah nggak? Susah, udah posisi udah begini tangan kita, kaki kita. Tuh. Ya, itu. Cukup? Ada lagi? Ya, iya, silakan. Gini Pak, nanti jawaban saya kalau nggak sesuai, Bapak saya tanya pada guru-guru yang lain, betul? Mudah-mudahan pas. Kemudian kalau misalnya belum selesai, kita selesaikan di luar. Jadi mau berantem ya. Ayo, silakan. Beberapa kali kita temui ketika jamaah yang sudah sholat tahiyat kadang bukan tangannya gini Pak, ulang balik. Apakah itu ada contohkan Rasulullah? Karena beberapa kali saya Wah. kita kan sepakat bahwa sholat itu adalah ibadah. Apa? Sholat itu kan ibadahnya adalah ibadah. Artinya segala sesuatu bacaan, gerakan adalah dibatasi oleh
peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ibadah terbatas, sholat itu kan ibadah terbatas. Nah, ada nggak dalil lain yang Pak Ustadz bilang ketika sesudah sholat mengusap wajah? Maka tadi kan Pak Pandu bilang kan ketika mengusap wajah, ketika setelah doa, beda dengan sholat. Ada nggak contoh lain dari yang mengucapkan bahwa sesudah sholat kita mengusap wajah? Tadi karena hadis yang aku bacakan, sesudah berdoa kita sesudah sholat. Ada nggak contoh yang mungkin Rasulullah melihat sahabat lain? Mungkin ada. Kalau habis sholat begini ya, begini, setelah selesai. Ya, ya. Ini sementara yang saat ini saya belum menemukan ya, belum menemukan. Itu begini, mungkin hanya kebiasaan kali ya. Atau misalnya setelah habis sholat dia sujud ya, ada yang begitu Pak? Ada yang begitu ya? Habis sholat karena sujud. Yang ngerti itu maksudnya apa itu mereka yang melakukan itu. Kemudian sehabis sholat musab apa? Musab muka. Mungkin ini husnuzon ya, baik mungkin mukanya apa? Mukanya lagi nggak enak kali kan? Bisa jadi. Mungkin juga jidatnya kenapa? Di sujud. Nah, mungkin yang ketiga karena kebiasaan, betul. Jika mesti begitu dia, habis sholat karena kebiasaan, kayak nggak enak gitu kan. Nah, kalaulah itu dijadikan sebagai rentetan urutan sholat, tadi kecuali doa ya, doa kan ada punya dalil habis doa begitu. Kalau tadi itu selesai sholat begini dijadikan sebagai rentetan apa? Sholat, itu sudah bid'ah. Sudah bid'ah. Kalau rentetan sholat, tapi kalau misalnya menjadi kebiasaan ya karena kebiasaan saya nggak enak ya, belum begini, terasa aman-aman aja kok. Betul. Tapi ini yang masalahnya dijadikan sebagai sesuatu rentetan rangkaian dalam ibadah. Itu nggak boleh. Ini menambah tentang urusan ibadah. Betul nggak? Tapi kalau memang itu hanya menjadi sebuah ya kebiasaan nggak enak kalau nggak ngusap gitu ya. Atau misalnya bisa jadi karena mukanya ada kena kerikil atau apa, itu ya. Itu nggak masalah. Tapi sepengetahuan saya ya saya belum menemuin tuh kalau habis sholat langsung ngusap apa? Ngusap muka. Tapi mudah-mudahan itu mereka seperti itu bukan rentetan bagian daripada sholat ya, sekedar kebiasaan, aman-aman aja Bapak sekalian. Betul. Apalagi tadi? Ini tadi apa? Ada yang belum jawab? Udah ya? Iya. Iya, saya apa tuh Bapak menemukan kali ya? Kalau misalnya habis sholat salam lalu tangannya apa? Tahiyat begitu kan terbuka. Nggak tahu saya itu dalil yang seperti itu. Ya, saya baca dalam buku-buku kitab-kitab hadis, kitab fikih ya belum seperti itu gitu. Tadi itu separoh yang saya jelaskan tentang ba'da sholat ya, zikir-zikir, bagaimana hukumnya salaman, bahkan ulama-ulama sebelah pun Bapak sekalian itu membolehin kan. Nabi SAW ketika sholat dia qashar ke Batha, ya enggak? Batha itu antara Mekah dan Mina ya, 2 rakaat. Selesai sholat Nabi diparanin salaman pada. Kemudian keumuman hadis, tidaklah 2 orang muslim dia berjumpa bersalaman lama masih ada di situ dosa-dosa diampuni oleh Allah. Itu kan umum, baik selesai sholat maupun di luar sholat. Jadi udahlah kalau misalnya kelompok-kelompok sebelah membidah-bidahkan biarin aja. Yang penting kita udah punya argumentasinya. Betul nggak Pak? Karena memang sudah menjadi sunatullah perbedaan pendapat. Mungkin orang-orang yang seperti itu bacaannya cuma itu aja. Betul nggak Pak? Bacaannya cuma itu aja. Padahal dalam kajian studi perbandingan mazhab Pak, itu luar biasa.
Saya punya kitab namanya Al-Mausu'atul Fiqhiyah. Beda pendapat para ulama-ulama mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam bin Hanbal. Namanya Al-Mausu'atul Fiqhiyah. Itu 36 jilid. Luar biasa, betul nggak Pak? Ya, mazhab ini dalilnya ini. Mereka beda pendapat, tapi saling menghargai. Nah, itu. Betul. Ya. Nah, kalau Muhammadiyah ini mazhabnya apa nih? Muhammadiyah. Muhammad pakai. Iya, Muhammadiyah mazhabnya apa? Tapi kita kalau merasa tidak bermazhab kita sombong, betul nggak Pak? Nah, kita dapat dari guru kita. Bahasa Arab itu kan maknanya cukup mendalam Pak. Itu dari siapa? Dari ulama-ulama. Gitu. Betul. Iya. Ya mudah-mudahan kita baik-baik aja Pak. Betul. Ibadah kita, negara kita aman, Islam. Ini Profesor Dr. Abdul Mukti katanya mau naikin gaji guru. Baru wacana. Betul, mudah-mudahan terjadi Bapak sekalian. Ya, kemarin-kemarin tuh kan pendidikan diobok-obok. Ya nggak ngerti pendidikan dijadikan menteri pendidikan, betul? Iya. Nah, sekarang benar-benar dia ini orang pendidikan. Profesor Dr. Abdul Mukti, ya, LC, PhD. Nah. Ada lagi Pak? Cukup. Ya. Sekarang di 5:30 kayaknya udah siang banget ya. 5:30 ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya dari diri saya sendiri. Bapak-bapak kurang puas bisa berguru dengan yang lain-lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.